Halo Ces, balik lagi di channel Kompas, channel yang ngomongin apa saja. Salah satunya ngomongin kasus-kasus orang hilang seperti video ini. Di mana pada tanggal 31 Maret 2006, malam hari, Brian Shaver, ini dia pergi keluar bar bareng teman-temannya dia untuk merayakan habis ujian gitulah. Tengah malamnya dia berpisah dengan teman-temannya. Teman-temannya ngira kalau Brian ini dia pulang ke rumah, tapi ternyata pria 27 tahun itu dia nggak pernah sampai ke rumah dia. Artinya dia nggak pernah pulang lagi gitu. Melalui kamera CCTV terlihat kalau Brian ini dia masuk ke dalam bar sesaat sebelum bar itu dia tutup dan semenjak itu dia nggak pernah keluar dari bar itu lagi. Polisi memeriksa semua CCTV di area itu, tapi nggak sedikit pun menemukan jejak Brian. Seperti apa detail kasusnya, pastinya pantengin terus video ini sampai habis, Ces. Dan buat kalian yang belum pernah subscribe atau baru pertama kali ke channel ini, tekan tombol subscribe pastinya dan nyalakan loncengnya biar kalian dapat video-video terupdate atau terbaru dari channel ini. Mari kita awali pembahasan detail kasusnya dengan menyimak intronya dulu, Jess. Afraid of the dark? Are you scared? Brian Shaver, berusia 27 tahun, ini adalah mahasiswa kedokteran di Ohio State University. Brian ini diceritakan dia tumbuh besar di Ohio, Columbus, Amerika Serikat bersama dengan kedua orang tuanya, bernama Randy dan Rennie Shaver. Tapi di awal Maret 2006, sang ibu meninggal dunia dan ini membuat Brian merasa sangat terpukul pastinya. Sementara itu, Brian dikabarkan dia akan menikahi kekasihnya bernama Alexis Wagoner. Mereka berdua berencana berangkat ke Miami setelah akhir ujian Brian atau setelah Brian selesai ujian, mereka bakal pergi ke Miami. Rencananya mereka bakal menghabiskan liburan musim semi di sana dan diceritakan juga kalau Brian dia akan melamar sang kekasih ini pada saat yang sama nanti di sana gitu. Hari itu tepatnya Jumat tanggal 31 Maret 2006, ujian akhir di Ohio State berakhir ya atau usai gitu ya. Ya UAS lah kalau di Indonesia ya ujian akhir semester gitu. Liburan pun dimulai, Brian dan ayahnya, Randy Shaver, kemudian merayakannya dengan makan malam di luar. Tapi setelah makan malam itu, Brian dia pergi lagi dengan teman-temannya bernama William Florence, dan rencananya mereka bakal bertemu di sebuah bar bernama The Ugly Tuna Saluna pada pukul 9 malam. The Ugly Tuna Saluna sendiri ini dia adalah sebuah bar yang berlokasi di selatan kampus Ohio State University tadi. Menurut beberapa review, ini disebutkan kalau bar ini emang punya reputasi yang nggak begitu bagus. Area di mana bar itu berdiri emang juga terkenal rawan gitu ya. Rawan tindak kejahatan dan oleh karena itu nggak aneh kalau banyak kamera pengawas atau CCTV yang bertebaran di sekitar area itu. Kira-kira sejam kemudian, pacar Brian, Alexis ini dia menelpon. Dia baru aja mengunjungi keluarganya di Toledo. Pembicaraan pun kemudian beralih ke rencana mereka yang akan pergi ke Miami di hari Senin tanggal 3 April tahun 2006. Alexis sendiri dia emang nggak punya firasat kalau itu adalah hari terakhir kalinya dia bisa mendengar suara sang kekasihnya itu. Setelah menutup telepon, Brian dan Clint kemudian mereka mulai menjelajahi bar-bar di sekitar area itu. Ya. Rencananya emang keduanya ini akan mulai dari bar The Ugly Tuna Saluna dan balik lagi ke bar itu pada sekitar dini hari. Di tiap pemberhentian bar, mereka minum segelas atau 2 gelas wine lah gitu ya. Sebelum akhirnya mereka pergi dan menjelajah ke bar-bar yang lainnya. Bar atau kafe maksudnya gitu ya. Setelah
Tengah malam ya, setelah melewati tengah malam, keduanya kemudian bertemu dengan temannya lagi bernama Meredith ya. Ini dia adalah teman Clint. Mereka bertemu di sebuah bar bernama The Short North yang memberi tumpangan keduanya untuk kembali ke The Ugly Tuna Saluna gitu. Sekitar pukul 1.15 dini hari, ketiganya kemudian sampailah di bar itu dan di kamera CCTV terlihat emang ketiganya naik eskalator. Tapi beberapa waktu kemudian Brian ini dia memisahkan diri dari Clint dan Meredith. Clint dan Meredith kemudian sempat menghubungi Brian, tapi sama sekali nggak ada jawaban dari Brian. Bar tutup jam 2 pagi dini hari. Clint dan Meredith sempat nungguin Brian di luar bar, tapi Brian ternyata nggak juga keluar dari bar itu dan mereka berdua kemudian mengira kalau Brian ini dia udah pulang duluan gitu. Lokasi apartemen Brian di King Avenue ini terhitung ya nggak begitu jauh dengan bar, yaitu sekitar ya 1 jam 40 menit lah kalau jalan kaki atau sekitar 10-15 menit kalau pakai mobil gitu. Senin paginya Alexis Wagoner dia nggak bisa menghubungi Brian, padahal mereka sudah memesan tiket untuk menuju ke Miami. Setelah menghubungi teman-temannya dan nggak ada yang mengetahui keberadaan Brian, kemudian Brian ini dia dinyatakan menghilang dan hal ini juga langsung dilaporkan ke pihak kepolisian Columbus. Polisi kemudian dia memulai pencarian dari lokasi di mana Brian terakhir terlihat di CCTV. Mereka juga memeriksa kamera pengawas yang ada di bar itu dan dalam rekaman tersebut tampak Brian, Clint, dan Meredith ini dia emang masuk ke bar melalui eskalator pintu masuk utama bar tersebut tepat pada pukul 1.15 dini hari. Brian kemudian dia terlihat keluar bar sekitar pukul 1.55 atau beberapa saat ya sekitar 5 menit sebelum bar itu tutup. Dia terlihat berbincang sejenak atau ngobrol sejenak dengan 2 orang wanita muda. Kemudian Brian ini dia pergi. Kemudian Brian terlihat dia masuk lagi ke bar dan nggak keluar lagi setelah itu. Polisi juga memeriksa kamera CCTV di bar-bar lain, ya, tapi mereka sama sekali nggak menemukan jejak Brian. Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Polisi, para sukarelawan, dan anjing pelacak pun dikerahkan. Poster dan pamflet disebar dan ditempel di berbagai sudut di kota itu. Pada pamflet-pamflet itu juga ditawarkan semacam hadiah buat siapapun yang berhasil menemukan Brian. Ada juga tambahan keterangan gambar gitu ya. Jadi Brian ini dia emang punya tato. Jadi di pamflet-pamflet itu dikasih keterangan bahwa Brian ini dia punya tato yang terdapat di lengan kanan atas ya, untuk memudahkan pencarian Brian tentunya. Tapi setelah semua itu dilakukan dan nggak ada sedikit pun tanda-tanda Brian Shaver, polisi kemudian menduga kalau si Brian ini dia emang sengaja menghilang. Ini dugaan polisi gitu ya. Bisa aja Brian melakukan itu karena dia emang lagi depresi setelah kematian ibunya, dan kalau emang demikian, maka seharusnya Brian kemungkinan besar dia bakal muncul lagi dengan sendirinya. Tapi ternyata harapan itu kandas. Setelah berbulan-bulan Brian, dia sama sekali nggak juga muncul. Beberapa orang yang terkait dengan kasus ini kemudian menjalani tes kebohongan. Mereka dites kebohongan gitu ya, termasuk 2 wanita yang terakhir ditemui Brian di bar tadi gitu, yang sempat ngobrol dengan Brian beberapa saat sebelum si Brian ini dia ngilang. Sementara itu, pacarnya, Alexis Wagoner ini dia memang terus selalu berharap kalau sang kekasih atau pacarnya ini dia bakal pulang suatu hari nanti. Dia nggak lelah buat ngehubungi ponsel Brian setiap harinya, meskipun dia juga tahu yang ada bakal hanya ada jawaban dari voicemail aja gitu. Hingga pada suatu malam di bulan September ini ada suara dering di sambungan telepon Brian yang membuat Alexis ini sangat terkejut pastinya. Tapi setelah itu beberapa kali dihubungi nggak ada jawaban lagi. Apartemen Brian sendiri sempat dibobol oleh seseorang dan keluarganya berharap
ya aksi kriminal itu emang ada kaitannya dengan hilangnya Brian, tapi sepertinya itu hanyalah aksi pencurian biasa yang gak ada kaitannya dengan hilangnya si Brian tadi. Setelah berbulan-bulan melakukan pencarian yang gak kunjung membuahkan hasil, ayah Brian kemudian dia menghubungi seorang cenayang atau dukun gitulah. Dan menurut penglihatan dukun itu, katanya tubuh Brian ini dia berada di sungai di dekat jembatan. Dan ayah Brian kemudian memulailah melakukan pencarian di sepanjang sungai ini. Saya tadinya awalnya mikir, masa iya gitu ya, di tahun 2006 ada orang Amerika gitu yang masih percaya dengan cenayang atau dukun gitu. Tapi ya sah-sah aja sih, namanya seorang ayah gitu kan ya. Usaha apapun dilakukan buat nyari tahu kepastian di mana anaknya dia berada. Gitu. Dia menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri sungai, nama sungainya adalah Olentengri, bersama dengan sebuah kelompok pencari, tim pencari gitu ya. Tapi tetap aja semua usaha itu sia-sia aja. Selama bertahun-tahun, upaya pencarian terhadap Brian Shaffer ini tetap masih terus berlanjut. Posternya masih ditempel di mana-mana, berharap suatu hari ya bakal ada petunjuk tentang di mana keberadaan si Brian tadi. Kemudian di 2008, 2 tahun berikutnya, ayah Brian ini dia meninggal dunia setelah tertimpa batang pohon di belakang rumah dia saat badai melanda di kawasan itu. Anehnya, dalam sebuah halaman bela sungkawa di internet, ada seorang yang menyampaikan sebuah pesan aneh, di mana isi pesannya adalah, "To Death, Love Brian, US Virgin Island." Pesan ini ya sontak membuat banyak orang kemudian yakin sih kalau Brian Shaffer ini dia sesungguhnya masih hidup dan dia berada di suatu tempat gitu. Karena dia membuat pesan tadi. Tapi kenapa dia nggak muncul gitu ya? Apalagi mengingat itu adalah hari kematian ayahnya. Tapi ternyata setelah ditelusuri oleh polisi, postingan itu ternyata berasal dari komputer di sebuah kota bernama Franklin County di Ohio juga, dan pesan itu pun dinyatakan sebagai hoax atau ya berita atau kabar palsu atau bohong gitu ya. Brian Shaffer ini dia udah ngilang selama bertahun-tahun, tapi ternyata upaya pencariannya terus berlangsung meskipun banyak orang yang pesimis kalau Brian ini dia bakal ditemukan suatu hari nanti. Beberapa teori mencoba menjawab perihal menghilangnya Brian ini, di mana teori pertama ini dia percaya kalau Brian ini sesungguhnya atau sebenarnya ini dia masih hidup, tapi dia meninggalkan Ohio dan menjalani kehidupan baru yang kemungkinan besar ya dia udah mengganti identitas dia gitu dengan identitas yang baru alias berganti identitas. Kemungkinan yang lain adalah, atau kemungkinan yang kedua adalah, Brian ini dia baru beberapa hari ditinggalkan oleh ibunya sebelum dirinya menghilang itu. Kemudian dia merasakan kesedihan yang sangat-sangat mendalam atas kematian ibunya dan memutuskan untuk mengakhiri hidup dia alias bunuh diri yang nggak mau diketahui orang. Dan ya ini teori kedua sih. Kemudian teori ketiga adalah ini yang cukup agak mengerikan sebetulnya. Ya, percaya kalau bisa jadi Brian ini dia mengalami kecelakaan di bar itu pada dini hari tanggal 1 April 2006 tadi. Kemudian pihak bar berusaha untuk menutupi kematiannya dia dengan cara menyembunyikan jasadnya untuk menghindari proses tuntutan yang pastinya memang akan menelan biaya yang sangat besar. Sementara itu ada juga teori lainnya yang meyakini kalau Brian ini dia sudah menjadi korban salah satu pembunuh berantai yang sangat terkenal dan masih berkeliaran saat itu, yang dikenal dengan sebutan Smiley Face Killer. Nanti kayaknya bakal saya coba bahas juga ini. Kemudian di tahun 2018 atau 3 tahun ke belakang ya, bar The Ugly Tuna Salon ini kemudian dia resmi ditutup. Dan menurut kabar, bangunan itu diruntuhkan dan akan dibangun sebuah kantor di tanah tersebut. Beberapa pihak kemudian menduga bahwa bisa jadi mayat Brian sebetulnya terkubur di bawah bangunan itu gitu, terkubur di bar tadi gitu, dan ide meruntuhkan bar ini ya dalam rangka untuk menghilangkan jejak
selama-lamanya gitu, dan bisa jadi korbannya bukan hanya si Brian aja gitu ya, ada korban sebelum-sebelumnya. Ini nggak menutup kemungkinan sih. Tapi dugaan ini ternyata nggak terbukti setelah polisi bersama dengan beberapa anjing pelacak yang diturunkan ke lokasi untuk menelusuri kemungkinan tersebut. Nggak nggak ada jejak atau tanda-tanda dari Brian Shaffer di sana gitu ya. Setelah lebih dari 13 tahun berlalu, si Brian ini seolah-olah menghilang di telan bumi dan kasusnya ya masih misterius sampai hari ini dan menjadi salah satu kasus tak terpecahkan di Amerika. Oke, Ces, kalau kalian suka dengan kasus ini, silahkan like, share, dan subscribe channel ini pastinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan kasus-kasus yang nggak kalah menarik tentunya. Dan bye.